Mulai sekarang kalian jangan buang dulu guys lampu tornado yang seperti ini ya. Ini untuk lampu tornadonya sudah pecah untuk bagian lampunya. Kemudian untuk lampunya juga ini sudah mati total ya dan tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, jadi di sini kita akan manfaatkan untuk bagian lampunya supaya nanti bisa kita pergunakan dan bisa kita pakai kembali guys. Nah, jadi di sini kita akan congkel terlebih dahulu ya untuk bagian wadah lampunya ya seperti ini. Kita akan cek dulu ya bagian dalamnya apakah masih bagus atau tidak ya guys ya. Nah, biasanya jika lampunya sudah mati, kalau kita buka untuk bagian wadahnya ataupun drivernya ya, itu akan terlihat kosong ya. Nah, kita coba lihat guys. Nah, ini bisa kalian lihat ya, ini untuk bagian drivernya sudah terlihat kosong guys. Ini kebakar ya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, jadi ini kita akan coba lepaskan terlebih dahulu ya untuk bagian kawat-kawatnya supaya terlihat guys. Nah, seperti ini kita congkel saja ya untuk bagian kawatnya. Kita akan lepas untuk bagian dari kacanya ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita congkel saja ya untuk bagian kawatnya seperti ini guys. Nah, jadi nantinya akan terlepas ya seperti ini. Nah, tinggal kita congkel saja, kemudian tinggal kita tarik saja ya jika sudah lepas. Nah, jadi seperti ini ya. Ini sudah lepas dan ini bagian satunya lagi kita lepaskan lagi guys. Ini untuk drivernya sangat kosong sekali guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya untuk drivernya. Untuk bagian lampunya sudah terbakar guys. Nah, kemudian untuk bagian kaca ini, nah ini kita akan lepaskan dulu guys. Ini terlihat patah ya untuk bagian kaca dari lampunya seperti ini. Nah, ini kita lepaskan dulu supaya terlihat guys ya. Nah, seperti ini untuk bagian kacanya ini sudah patah dan tidak bisa diperbaiki ya. Untuk bagian kaca ini harus beli guys. Kemudian untuk driver lampu ini kita lepaskan dulu untuk bagian kabelnya guys. Nah, jadi seperti ini tinggal kita cabut saja ya. Nah, ini tinggal kita cabut. Setelah kita cabut, di sini kita akan gunakan kain ya seperti ini ataupun kanebo yang saya pakai. Kemudian untuk bagian wadah lampunya di sini kita akan potong dulu guys. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk pemotongannya. Nah, jadi untuk wadah ini kita akan potong terlebih dahulu ya untuk bagian dari wadahnya. Nah, seperti ini tinggal kita gergaji saja ya seperti ini. Dan usahakan sampai rata ya untuk gergajinya guys. Nah, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi di sini kita tinggal rapikan saja untuk bagian ujungnya ya seperti ini, kita haluskan. Nah, jadi seperti ini ya setelah kita potong untuk bagian wadah lampunya. Dan sekarang kita akan lepaskan dulu untuk bagian dari pakunya ya. Nah, seperti ini. Untuk bagian paku dari lampunya kita lepaskan. Dan setelah itu kita akan lubangi ya. Kita akan gunakan solder supaya untuk lubang itu biar besar guys. Nah, jadi di sini kita gunakan solder ya untuk melubanginya supaya untuk lubangnya itu lebih besar sedikit ya. Agar lebih cepat untuk pengerjaannya saya menggunakan solder saya ya untuk melubanginya guys. Jadi seperti ini setelah kita lubangi guys ya. Nah, sekarang tinggal kita rapikan untuk bagian dari pinggir-pinggirnya ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti ini setelah kita lubangin ya untuk bagian wadah lampunya. Dan sekarang untuk bagian lampu yang pecah ini kita akan pecahkan ya untuk bagian bawahnya guys. Nah, jadi seperti ini. Untuk bagian bawah dari lampunya ini yang sudah pecah, di sini kita akan potong ya. Dan untuk memotongnya kita buntel saja menggunakan kain ya seperti ini supaya tidak kena tangan guys. Kemudian kita gunakan tang ya supaya biar menjepit dan supaya pecah ya untuk bagian dari kacanya. Nah, seperti ini sudah pecah ya. Sekarang tinggal kita rapikan untuk bagian pinggir-pinggirnya ya. Jadi untuk bagian kaca yang akan kita ambil untuk bagian ini saja guys. Nah, jadi seperti ini kita ambil. Dan untuk bagian pinggirnya ini kita tinggal rapikan supaya tidak tajam ya. Nah, seperti ini guys. Ini tinggal kita rapikan supaya hasilnya lebih rapi ya. Nah, kita gunakan tang saja untuk memecahkannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk bagian dari pinggir-pinggirnya kita rapikan supaya tidak tajam ya. Oke, dia sudah rapi. Di sini kita siapkan kabel casan ya yang sudah saya potong ya seperti ini. Untuk bagian ujung dari kabelnya kita bakar ya seperti ini supaya terlihat untuk bagian dalam dari kabelnya guys.
Nah, di sini terdapat dua kabel ya seperti ini, dan ada kabel warna merah dan warna putih guys. Nah, seperti ini kita akan kelepasin dulu ya seperti ini. Nah, untuk bagian kabel ini supaya biar mudah untuk pemasangannya nanti guys. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, jadi ini kita tinggal rapikan saja untuk bagian dari kabelnya ya seperti ini. Kemudian ini kita akan gunakan untuk pengamannya guys. Di sini saya menggunakan bekas dari lampu ya. Untuk bagian elko-nya kita cabut ya seperti ini guys. Di sini untuk bagian elko-nya kita cabut dan kita ambil untuk bagian pemanasnya guys. Nah, jadi ini untuk bagian pengaman pemanasnya kita ambil dan tinggal kita pasangkan ya di bagian kabelnya guys. Nah, seperti ini. Di sini untuk bagian dari kaca lampunya kita luruskan dulu ya untuk bagian kawatnya supaya nantinya bisa lebih mudah untuk proses pemasangannya guys. Nah, seperti ini kita luruskan dulu ya untuk bagian kawatnya. Seperti ini kita tinggal jepit saja supaya lurus ya. Nah, jadi seperti ini. Jika sudah lurus, di sini kita tinggal pasangkan untuk bagian penahan panasnya ya seperti ini. Nah, seperti ini guys, kita pasangkan dan satu lagi kita pasangkan juga. Nah, seperti ini dijamin akan aman guys ya dengan menggunakan seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini tinggal kita pasangkan untuk bagian kabelnya guys. Nah, seperti ini. Untuk bagian kabelnya untuk pemasangannya bebas guys, bisa bolak-balik ya. Nah, tinggal kita pasangkan untuk bagian kabel dan kawatnya ya, kita satukan seperti ini. Kita tinggal lilitkan saja dan nantinya kita berikan solder ya supaya lebih kuat dan tidak mudah lepas guys. Nah, seperti ini. Dan satu lagi kita pasangkan untuk bagian dari kawatnya ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita lilitkan saja untuk bagian kabelnya ke kawatnya ya. Nah, seperti ini. Dan nantinya ini karena kepanjangan untuk bagian kawatnya kita akan potong guys. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini kita akan tambahkan timah ya supaya lebih menjepit. Dan ini sebelum kita pasangkan timahnya kita potong dulu untuk bagian kawatnya guys. Nah, hasilnya kurang lebihnya seperti ini. Sekarang kita berikan timah supaya lebih menempel dan supaya biar merekat sempurna guys. Nah, kita jepit dulu. Oke, jika sudah seperti ini kita berikan timah di bagian ujung-ujungnya supaya lebih merapat sempurna. Dan satu lagi. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, ini sudah kuat ya untuk kabelnya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita pasangkan di bagian wadah lampunya yang sudah kita potong guys ya. Seperti ini. Kita akan coba dulu pasangkan apakah pas atau tidak ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, ini sudah pas ya seperti ini guys. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita berikan lem lilin ya. Nah, jadi ini kita akan berikan lem lilin supaya hasilnya lebih kuat ya. Ini kita bakar dulu untuk bagian lem lilinnya. Nah, seperti ini. Dan tinggal kita pasangkan di bagian pinggirnya ya. Nah, seperti ini. Ini mumpung panas, langsung saja kita pasangkan ya seperti ini. Nah, dan ini kita luruskan. Oke, ini sudah lurus ya seperti ini. Nah, jadi ini sudah lurus ya seperti ini dan tinggal kita tunggu sampai dengan kering ya. Nah, jika sudah kering kita tinggal gunakan isolasi ya supaya lebih tidak terjadi konslet dan lebih aman ya. Kita gunakan isolasi seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah kita berikan isolasi, kita tinggal rapikan kembali ya. Nah, seperti ini kita rapikan. Dan kita berikan lem lilin lagi ya supaya hasilnya lebih
melekat sempurna guys. Nah seperti ini kita bakar dulu untuk bagian lem lilinnya ya, dan tinggal kita pasangkan di bagian pinggir-pinggirnya supaya lebih kuat. Nah seperti ini, dan tinggal kita tunggu sampai dengan kering guys. Oke, ini sudah kering ya. Nah jadi seperti ini hasilnya guys, dan tinggal kita uji coba ya untuk bagian alatnya ya. Nah seperti ini untuk alatnya, dan untuk menghidupkannya tinggal kita gunakan casan HP guys. Nah kalian bisa gunakan power bank juga bisa ya. Nah ini untuk lampu utamanya saya matikan, dan ini untuk batok casannya kita colokin, dan tinggal kita colokin kabelnya ya. Nah bisa kalian lihat ya, langsung menyala guys, ada baranya ya. Kita tes dengan menggunakan tisu ya. Wow, langsung terbakar guys ya, ini mantap ya. Nah jadi seperti ini dijamin sangat berguna banget guys ya. Dan untuk alatnya ini bisa kita bawa kemana-mana guys, ini aman sekali ya. Ini kita coba lagi. Nah tinggal kita colokin, dan ini bisa kita gunakan untuk membuat api guys. Nah jadi seperti ini ya. Jadi dari bekas lampu ini bisa kita jadikan korek elektrik guys, ini mantap sekali ya. Dan ini bisa kita bawa kemana-mana ya. Dan untuk menghidupkannya bisa kita gunakan power bank ataupun casan HP guys, ini mantap sekali ya. Nah jika kalian tidak mempunyai korek api di rumah ataupun habis, kalian bisa gunakan cara seperti ini guys. Ini dijamin sangat ampuh sekali dan sangat berguna banget ya, dan kita pakai nantinya guys, ini mantap ya, keren banget guys.